Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat sore kawan ya. Sekarang hari Kamis tanggal 5 September tahun 2024 waktu sore sekitar pukul 15:41. Nah, di sore ini tidak biasanya lur ya. Biasanya saya melakukan penyepraian itu setiap pagi hari, dan di hari ini di usia 50 hari setelah tanam saya lakukan penyepraian di sore hari karena untuk mencegah ataupun memaksimalkan penyepraian ataupun untuk membasmi hama kutu-kutuan, itu salah satunya, dan juga untuk mempercepat dalam pengendalian penyakit bercak daun. Begitu kawan ya. Nah, jadi begini lur, biasanya hama itu instingnya dia kuat lur ya. Ketika kita selalu melakukan penyepraian di pagi hari, maka intensitas serangan dia akan meningkat di waktu sore. Maka saya lakukan hari ini penyepraian di sore hari. Nah, seperti ini lur. Dan ini perkembangan cabai rawit kaliber terhitung hari ini usianya sudah 50 hari setelah tanam. Nih lur, alhamdulillah untuk perkembangan hari ini di usia 50 hari setelah tanam, pertumbuhannya terbilang optimal. Begitu kawan ya. Dan yang bagian sana sudah saya pasang ajir, tinggal di bagian sini. Nih, ini belum dipasang ajir lur ya, karena belum bambunya itu belum mencukupi. Dan untuk penyepraian hari ini khusus saya aplikasikan fungisida, kemudian insektisida untuk mencegah dan mengendalikan hama kutu-kutuan. Nah, seperti ini lur. Dan untuk pupuk ataupun pestisida yang saya gunakan ini lur. Nih, bisa dilihat ya untuk bagian sini barisan sini. Ini bagus-bagus pertumbuhannya. Nah, dan ini anakku nih lur. Ini dia selalu mau ngikut-ngikut ya. Tapi nanti ketika sudah akan dilakukan penyepraian, ini akan disuruh pulang anak. Nah, seperti ini lur pertumbuhan hari ini di usia 50 hari setelah tanam. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pestisida yang saya gunakan ini kawan, nih saya menggunakan fungisida kontak berbahan aktif Propineb dari Antrakol. Ini saya beli yang 1 kg. Kemudian fungisida sistemiknya saya menggunakan ini BM Konjole. Dia bahan aktifnya Propiconazole 250 gram per liter. Ini saya beli yang 250 ml. Kemudian untuk insektisidanya, untuk pengendalian maupun pencegahan hama kutu-kutuan, kali ini saya menggunakan insektisida dari Winder berbahan aktif imidacloprid, dan juga untuk nutrisi mikronya saya menggunakan ini nih, Fertilon Kombi 1. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dan dosis yang digunakan dalam penyepraian kali ini di usia 50 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawan ya, untuk mempersingkat waktu dan durasi, mari kita memulai untuk melakukan peracikan dalam penyepraian kali ini di usia 50 hari setelah tanam. Nah, yang akan pertama dilarutkan terlebih dahulu ini fungisida kontak. Ini berbahan aktif ini lur ya, Propineb sebesar 70%. Dan kelebihan dari fungisida kontak Antrakol ini, dia memiliki plus zinc ataupun seng ya. Zinc ini dia mampu untuk menghijaukan dan mencerahkan daun. Dan untuk fungisida kontaknya saya gunakan sebanyak 3 sendok makan saja lur ya. Cukup 3 sendok makan saja. 1,
karena ini untuk pengobatan, karena sudah ada tanaman yang terserang penyakit bercak daun. 2 dan 3. Nah, kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu kawan ya, fungisida kontak dari dari antrakolnya. Ini dicampurkan seperti ini, dilarutkan. Nah, setelah fungisida antrakol ini benar-benar 100% larut, ini saya masukkan dulu ke dalam tangki sprayer. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tangki sprayer. Nah, kemudian saya akan meracik fungisida sistemik dan juga insektisidanya. Nah, untuk takaran saya menggunakan takaran tutup ini lur ya. Ini kan takaran dalam satu tutup ini 10 mili. Jadi untuk takaran fungisida sistemiknya akan saya gunakan sebanyak 20 mili saja per tangki 16 liter. Nah, ini 10 mili. Dan ini juga 10 mili. Jadi totalnya 20 mili kawan ya. Kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu fungisida sistemiknya seperti ini. Dan ini pencampuran dalam bentuk pekatan kawan ya. Ini fungisida sistemiknya, kemudian tadi fungisida kontaknya masih pekat ataupun dalam berbentuk seperti ini nih. Yang disebut cairan pekat itu dia seperti ini kawan ya. Nih. Nah, kemudian akan saya aplikasikan ini insektisida Winder, bahan aktifnya diimidacloprid. Untuk dosisnya akan saya gunakan kurang lebih 1 mili per liter kawan ya. Ini kan 10 mili. Akan saya gunakan sebanyak 1,5 tutup ini. Kurang lebih lah lur ya. Nih seperti ini. Kurang lebih ini 18 hingga 19 mili, karena per satu tutup ini kan 10 mili takarannya. Kemudian ini dilarutkan seperti ini. Nah, setelah insektisida dan fungisidanya 100% larut, kemudian untuk nutrisi mikronya akan saya tambahkan ini Fertilon Kombi 1. Ini kemasan 2,5 gram. 2,5 gram ini cukup untuk satu tangki 16 liter. Begitu kawan ya. Nah, ini dilarutkan pupuk mikronya. Nah, untuk kandungan unsur haranya ini lur ya. Ini ada zat besi 4%, mangan 4%, tembaga 1,5% dan boron 0,5%. Bisa juga kawan-kawan menggunakan dari produk Merauke, Phytoplax namanya kalau tidak salah kawan ya. Nah, ini dilarutkan, harus benar-benar 100% larut kawan ya. Nah, kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam tangki sprayer. Nah, selanjutnya ini tinggal diisi air pool saja lur. Setelah sprayer ini penuh, ini tinggal dikucek saja kawan ya.
bertujuan agar pestisida, insektisida maupun fungisida dan juga pupuk mikronya benar-benar 100% tercampur larut sempurna. Diaduk terus seperti ini. Nah, setelah ini 100% larut sempurna, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman kawan ya. Dan selalu saya ingatkan, tidak bosan-bosan kepada kawan-kawan bahwa ketika kita melakukan penyepraian menggunakan fungisida maupun insektisida, diusahakan harus dispray ke balik daun kawan ya. Nih seperti ini, karena kutu-kutuan itu dia sukanya bersembunyi di balik daun seperti ini. Begitu juga untuk penyakit tanaman seperti bercak daun, busuk ranting, busuk batang, itu harus anggota tanaman ini harus terkena sprayer, baik ranting, tunas maupun batang. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini di usia 50 hari setelah tanam. Alhamdulillah kawan ya, untuk proses penyepraian di hari ini di usia 50 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan, dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 17:22 menit. Dan ini untuk perkembangan cabai keriting setelah dilakukan penyepraian. Alhamdulillah lur ya, ini meskipun ada beberapa tanaman yang pertumbuhannya stuck seperti ini nih lur. Ini pertumbuhannya stuck dikarenakan cuacanya sangat begitu ekstrim lur ya. Nih, ini kecil-kecil, tapi insya Allah ketika ini sudah memasuki musim penghujan, ini tanaman yang tertinggal ini akan mengejar tanaman yang sudah besar seperti ini nih. Nah, tapi alhamdulillah hampir 85% untuk pertumbuhan cabai keriting ini optimal lur ya. Nih untuk pembuahannya seperti ini. Wow, is amazing. Ini pagi tidak saya siram dan sore ini juga tidak saya lakukan penyiraman, sehingga kondisinya layu seperti ini. Tapi ini biasanya besok pagi saya lakukan penyiraman dan cabai-cabai ini akan kembali segar nih lur. Bisa dilihat pembungaannya. Abah, is amazing lur ya, alhamdulillah. Nah, bagi kawan-kawan yang membutuhkan pupuk yang saya gunakan ini lur, ini baik antrakol, ini kemasan yang 1 kilo, kemudian ada juga yang setengah kilogram ataupun 500 gram, kemudian ini insektisida Winder, kemudian fungisida Konjole, dan juga ini Pertilon Kombi 1. Link toko pembeliannya saya simpan di deskripsi video kawan ya. Dipastikan produk yang saya beli ini asli dan original, tidak KW-KW-an. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 50 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Nih lihat buahnya, ini buah pertama dia jadi, dan ini bisa dilihat juga nih. Ini cabang ke-1, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Ini untuk keseluruhan apa namanya? Buah jadi semua lur. Nih buahnya. Is amazing. Nih juga bunga-bunganya. Nah, seperti ini. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Begitu kawan ya. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan tidak lupa juga kawan ya, apabila
informasi ini memberi manfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk berikan like karena like itu gratis. Dan tidak lupa juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar karena komentar itu tidak dipungut biaya. Begitu kawan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.